Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar ekonomi. Nah, saya membuat video pembelajaran ini untuk teman-teman yang pada kesempatan kemarin tidak hadir atau berhalangan hadir, entah itu karena sakit ataupun karena kepentingan lain, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran dan nanti pada saat masuk bisa menyesuaikan dengan materi yang akan kita lanjutkan. Nah, bab ini saya akan membahas tentang pentingnya belajar ekonomi. Nah, pentingnya belajar ekonomi ini kita bagi menjadi 3 subbab ya kemarin. Yang pertama adalah apa itu ilmu ekonomi, yang kedua adalah pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Yang pertama akan kita bahas itu adalah apa itu ilmu ekonomi. Nah, kita masuk ke pengertian. Apa sih pengertian ilmu ekonomi? Nah, setiap hari kan kita sudah melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, sebenarnya pengertiannya itu yaitu pengertian ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan potensi atau alat untuk memenuhinya yang terbatas begitu. Yang kedua adalah prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu merupakan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah motif. Apa sih motif ekonomi? Nah, motif ini merupakan alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah motif ekonomi individu dan yang kedua adalah motif ekonomi perusahaan. Nah, kalau motif ekonomi individu itu contohnya motif memenuhi kebutuhan, terus motif mencari penghargaan, seperti itu. Nah, kalau motif ekonomi perusahaan itu contohnya adalah motif menghasilkan produk dengan biaya seminimal mungkin. Terus motif mencari laba, terus motif menjaga keberlanjutan perusahaan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah hukum ekonomi. Nah, hukum ekonomi merupakan suatu hubungan sebab akibat yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di masyarakat. Nah, contoh, apabila harga sembako naik, maka harga barang lain juga akan ikut naik. Nah, begitu. Jadi karena sebabnya yang menjadi sebab harga sembako itu tadi naik, maka akibatnya kebutuhan barang pokok yang lain itu akan ikut naik, begitu. Yang kedua adalah pembagian ilmu ekonomi. Nah, pembagian ilmu ekonomi di sini yang pertama adalah ilmu ekonomi deskripsi, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Nah, apa sih ilmu ekonomi mikro, teori ekonomi mikro? Nah, teori ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen, perusahaan, penentuan harga pasar, dan fokus pada 3 konsep dasar, misal teori produksi, harga, dan distribusi. Nah, kalau ekonomi makro itu adalah cabang ilmu yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Contoh, pendapatan nasional, kemiskinan, ekspor impor itu. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Apa sih itu kebutuhan? Nah, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu barang maupun jasa, yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Nah, ini kalau dalam ilmu ekonomi Islam namanya hierarki produksi. Jadi produksi itu dibagi menjadi 4 menurut Al-Ghazali. Nah, kalau di sini di ilmu ekonomi konvensional itu ada pembagian kebutuhan menurut tingkat intensitas. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer? Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia itu dapat mempertahankan hidupnya. Nah, kalau salah satu dari ini tidak ada, salah satu dari kebutuhan
kebutuhan primer ini tadi tidak dipenuhi, maka kehidupan sehari-hari itu akan terganggu. Nah, contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan, begitu. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini sifatnya melengkapi kebutuhan primer ya. Jadi contoh misal rumah itu memerlukan perabotan rumah tangga, begitu. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini kebutuhan yang boleh dipenuhi atau tidak. Contohnya kebutuhan tersier ini adalah rekreasi. Yang kedua adalah kebutuhan menurut sifat. Nah, kebutuhan menurut sifat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau badan manusia. Contohnya pakaian, makanan, minuman, seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini bersifat kejiwaan. Contoh menjalankan ibadah, terus rekreasi. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut subjek. Nah, yang pertama adalah kebutuhan individu. Yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kebutuhan umum. Nah, kalau kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Contoh, murid membutuhkan buku tulis, bolpen, tas, dan lain-lain. Nah, kalau kebutuhan kelompok ini berhubungan dengan penggunaan barang atau jasa oleh orang banyak. Contoh, jembatan, jalan raya, seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu ini yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Nah, ini sifatnya mendesak dan harus dipenuhi. Contoh, orang sakit yang harus segera berobat agar sembuh gitu. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang atau yang sifatnya tidak mendesak. Contoh, orang tua menabung untuk persiapan sekolah anaknya. Itu adalah kebutuhan akan datang. Selanjutnya adalah kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Nah, pengertian kelangkaan sendiri adalah merupakan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebab-sebab yang melatar belakangi kelangkaan itu contoh adalah terbatasnya persediaan sumber daya. Yang kedua adalah terbatasnya kemampuan mengelola sumber daya. Yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan manusia yang tidak diikuti dengan kemampuan manusia untuk menghasilkan. Yang keempat ada bencana alam dan yang terakhir ada perang. Keterbatasan sumber daya alam. Nah, keterbatasan sumber daya alam ini akan berdampak pada barang atau jasa yang dihasilkan menjadi langka. Nah, sumber daya atau faktor produksi ini digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, dalam ekonomi dikenal 4 faktor produksi ya. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada kewirausahaan. Nah, tanah di sini di modul disebutkan tanah, tapi bisa kita artikan sebagai sumber daya, begitu ya, yakni segala sesuatu yang berada di alam dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nanti teman-teman mencatatnya sumber daya begitu saja biar lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan segala sesuatu yang diupayakan manusia dalam proses produksi. Nah, tenaga kerja ini bisa manusia maupun mesin. Modal adalah segala sesuatu yang dapat memperlancar kegiatan produksi. Nah, modal ini bisa berupa uang ataupun skill atau keahlian. Nah, yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah kemampuan dalam mengelola faktor produksi. Jadi ada sumber daya, terus tenaga kerja, modal. Nah, kemampuan seseorang dalam mengelola ketiganya itu merupakan keahlian atau kemampuan berwirausaha, begitu. Yang ketiga adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas itu merupakan ukuran kebutuhan dari yang paling penting sampai yang bersifat bisa ditunda. Ngoten nggih. Jadi contoh tadi ada kebutuhan menurut intensitas kan, yang dari primer, sekunder, terus tersier. Nah, jadi ketika kita mau memenuhi kebutuhan hidup, jadi kita harus mempertimbangkan mana sih dari kebutuhan itu yang merupakan kebutuhan primer atau harus dipenuhi, dan mana yang kebutuhan sekunder, dan mana yang kebutuhan tersier. Nah, kita juga harus membedakan mana diantaranya itu yang merupakan benar-benar kebutuhan atau mana yang keinginan. Nah, cirinya begini, kalau
kebutuhan itu merupakan real kebutuhan, maka ketika kebutuhan itu tidak kita penuhi akan berimbas kepada terganggunya kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, kalau kebutuhan itu barang yang kita beli itu hanya sesuatu yang kita inginkan, ketika kita membeli maka efeknya adalah kepuasan begitu ya. Yang keempat adalah biaya peluang. Nah, biaya peluang ini merupakan nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Nah, contoh, seseorang memiliki tabungan ya. Misalnya ini seseorang memiliki tabungan 500.000. Nah, dengan uang sebesar itu ia memiliki peluang untuk berlibur atau membeli pakaian. Nah, jika ia memilih berlibur, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk membeli pakaian. Begitu juga sebaliknya. Nah, kesempatan yang hilang itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Nanti saya akan kirim tugas di grup untuk teman-teman bisa mengerjakan. Terima kasih. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.